Seperti apa sebenarnya jerat hukum untuk penyelundup barang mewah di maskapai Garuda yang diduga terjadi secara sistematis serta melibatkan oknum petinggi perusahaan plat merah itu, dan mengapa Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia atau IKG justru sangat mendukung pemberhentian Arya Ashkara sebagai Direktur Utama Garuda. Untuk membahasnya sudah hadir di studio pengamat hukum pidana sekaligus mantan hakim Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat malam. Selamat malam, Mas Oli. Dan dari luar studio bergabung melalui sambungan telepon ada Ketua Bidang Wanita dan Generasi Muda IKG atau Ikatan Awak Kabin Garuda yang bergabung bersama kami bukan dengan sambungan telepon tapi dengan sambungan Skype. Mohon maaf, ada Josephine. Mbak Josephine, selamat malam. Selamat malam. Saya akan ke Kang Asep terlebih dahulu. Ini artinya menyelundupkan barang bekas mewah dan juga sepeda mewah, Kang Asep. Apa aturan-aturan yang dilanggar? Ya, pertama kita bicara dulu. Ini BUMN. Kalau BUMN tunduk kepada Undang-Undang BUMN. Jadi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Pak Erick Thohir tepat. Jadi Undang-Undang BUMN 19 nomor 2003. Tepatnya pasal 15, 16, 17 dan 46. Oke. Intinya gini, bahwa pemberhentian direksi BUMN ya terserah RUPS. Kalau RUPS-nya menteri bisa lakukan kapan saja, walaupun jabatannya 5 tahun. Jadi sewaktu-waktu dapat diganti. Karena persyaratan direktur BUMN itu integritas, jujur, tidak tercela. Nah kalau orang nyelundupin, harus bersih malah kan, jujur. Nah kalau dia nyelundupkan, berarti nggak jujur dong, nggak bersih kok. Barang itu diselundupkan. Itu yang di program Mata Najwa, Erick Thohir mengatakan di mana akhlaknya. Ya, itu kalimat pasal 16 Undang-Undang BUMN itu jelas syarat seorang pemimpin BUMN. Tidak tercela, ya, integritas. Integritas itu kan BBM, melayani, bersih, berarti tidak korupsi. Kang Asep ini sudah terpenuhi. Sudah tepat kalau sekarang Undang-Undang BUMN. Nah, ada undang-undang lain banyak, sebenarnya satu aja. Dan disebut oleh Metro, Undang-Undang Kepabeanan, ya 17 2006. 102 103 mengatur. Jadi kalau dia menyelundupkan bisa kena. Makanya silakan penyidik untuk tindak-lanjuti. Karena minimalnya 1 tahun, maksimalnya 10 tahun tindak pidananya itu. Ada juga nanti nyangkut barang-barang ini. Nah barang-barang ini kan punya hak merek cipta. Artinya ada hak kekayaan intelektual yang bisa ditindaklanjuti. Satu. Kemudian juga ini bisa kena KUHP. Karena yang melakukan kan tidak sendiri. Ya, bersama ada beberapa direksi kan 4 atau 3 orang. Ada yang pasang badan, ada yang memberikan keterangan tidak benar kepada publik. Ada yang mengatakan bukan milik dan sebagainya. Itulah memberi keterangan palsu. Pasal-pasal KUHP 263, 266 itu akan kena. Artinya yang terlibat di sini entah ada misalnya jajaran direksi ataupun misalnya juga ada juru bicaranya yang mengatakan ini adalah milik karyawan, itu sebenarnya juga bisa kena, Kang Asep. Dengan bahasa sederhana, siapapun yang menyelundupkan barang kena Undang-Undang Kepabeanan. Kalau dia tidak sendiri, KUHP mengatur penyertaan, pelakunya turut serta. Kemudian dia ada yang menjelaskan di Indonesia bahwa dia itu bukan miliknya dan sebagainya. Dia adalah memberi keterangan palsu. Ini rentetannya panjang sekali. Oh panjang, sekali lagi itu baru saya yakin lebih dari 7 perundang-undangan. Cuma saya pikir cukup 2 aja dulu. Hukuman tertinggi berapa? Ya, kalau kepabeanan minimal 1 tahun, maksimal 10 tahun. Itu kepabeanan loh. Belum kalau nanti pemilik merek digunakan tanpa hak misalkan. Itu walaupun belum dia mengimpor barang bekas yang harus ada izin dari Kementerian Perdagangan. Tapi itu hanya peraturan Menteri Perindustrian, sanksi pidana tidak. Tapi yang jelas Undang-Undang Kepabeanan itu yang berat. Baik. Saya akan ke Mbak Josephine sekarang. Mbak Josephine, apa alasan IKG justru bersyukur dengan pemecatan Direktur Utama Anda? Karena kita dari Serikat Pekerja terus terang semenjak di bawah kepemimpinan Bapak Arya Ashkara sering sekali menghadapi masalah, terutama masalah penting kita yaitu adalah mengenai PKB, Perjanjian Kerja Bersama, yang tidak pernah terrealisasi dari tahun 2017. Isinya apa saja perjanjian itu, Mbak? Yang tidak terrealisasi ini isinya apa saja? Jadi PKB itu Perjanjian Kerja Bersama itu mengenai usia pensiun awak kabin, upah pokok, peraturan-peraturan ground sistem hukum SP1, SP2 itu tuh sampai sekarang tuh masih abu-abu. Jadi kita mengacu pada PKB yang lama. Dan itu yang kami proses dari tahun 2018 dan kami merasa dari proses itu kami seperti dihalang-halangi. Entah ada serikat tandingan, boneka, serikat kuning, entah uyuran IKG diberhentikan sehingga kami tidak bisa melakukan upaya-upaya hukum yang harus kami lakukan di Pengadilan Hubungan Industrial. Artinya menurut Anda dari kalangan serikat, tindak tanduk dari Dirut Utama yang diberhentikan ini memang sangat merugikan
terutama karyawan dan juga serikat pekerja begitu ya. Nanti saya akan Iya. tanyakan Mbak, apakah praktek menyelundupkan barang mewah ke pesawat Garuda yang baru dibeli dari manufacturer ini adalah praktek yang biasa? Nanti saya akan tanyakan sesaat lagi, tetaplah bersama kami pemirsa. Saya akan kembali ke Mbak Josephine. Kalau tadi beberapa kebijakan dianggap merugikan pekerja begitu dalam hal ini khususnya awak kabin. Nah, bagaimana dengan penumpang, Mbak? Adakah kebijakan yang selama ini penumpang tidak tahu tapi ternyata hak penumpang disunat? Saya rasa memang sudah viral ya di media sosial mengenai tipe pesawat Boeing 737-800 itu di mana tadinya seat penumpang itu total dalam satu pesawat ada 150, tapi sekarang ditambahkan untuk ekonomi kelas menjadi 162, sehingga beberapa penumpang itu tidak dapat menikmati video monitor dan mendapatkan tempat duduk dengan space untuk kaki itu yang lebih sempit. Itu satu. Terus dengan adanya beberapa schedule luar negeri yang melalui Medan. Dan menurut Lewat Medan, kenapa harus lewat Medan? Saya juga kurang tahu kenapa harus lewat Medan, tapi di mana menurut pengamatan untuk rute dengan tujuan tersebut dari Medan itu penumpang itu tidak banyak yang naik. Yang banyak Sebentar, naik itu Mbak. adalah dari Jakarta Sebentar, dari Mbak Denpasar. Josephine. Mbak, sebentar. Artinya ada rute pesawat ke luar negeri yang ditransitkan di Medan dan di Medan itu tidak banyak penumpang yang naik. Ini pesawat ke luar negeri tujuan mana saja? Amsterdam. Amsterdam. Iya. Jadi alih-alih transit ke misalnya hub, misalnya Singapura atau misalnya di Iya. Timur Tengah, dia transitnya di Medan begitu, dari Jakarta Iya, ke Medan betul. dulu gitu. Betul. Iya, betul. Tujuannya apa? Saya kurang tahu sebenarnya. Apakah ada rekanan misalnya yang ada di Medan, rekanan dengan nggak tahu nih hubungannya dengan salah satu kurang direktur? tahu, tapi yang jelas yang saya sudah banyak mengalami penumpang itu komplain karena mengapa harus lewat transit lewat Medan. Baik, baik. Ini sesuatu hal yang sangat ganjil dilewatkan ke Medan untuk tujuan Amsterdam. Semoga saja nanti Pak Erick Thohir juga menyampaikan penjelasan terkait dengan apa yang terjadi sebenarnya di rute ini. Mbak Josephine, saya akan ke Kang Asep terlebih dahulu. Nah, Kang Asep, dengan dibukanya praktek yang terjadi ini, penyelundupan barang mewah ini, apakah akan memotong atau memberi efek jerah setidaknya terkait dengan praktek-praktek serupa? Ini kan kita bisa rasakan, praktek ini kan tidak sekali, saya berani mengatakan kan, ada oknum-oknum pejabat lain juga suka melakukan ini. Dan kita tahulah itu kan minimal jasa titip ke dalam tanda petik ya karyawan-karyawan tertentu. Nah kalau ini sekarang dibuka yang menyangkut pimpinannya, tidak ada tindak lanjut, tidak akan menimbulkan efek jerak. Tapi kalau diproses secara hukum, minimal sekali lagi, kena undang-undang ya tentang kepabeanan ya 17/2006, saya pikir pembelajaran bagi siapapun, terutama pejabat-pejabat yang suka bawa barang tanpa melalui kepabeanan. Nah, itu kan banyak lah. Pejabat-pejabat banyak menurut Anda, Kang? Ya adalah. Pejabat. Itu kan banyak kan jasa titip kan sekarang. Yang paling gampang kan pimpinan bukti berani. Saya pernah ke Amsterdam tidak melalui Medan kan, langsung Amsterdam kecuali langsung ke Inggris. Bea Cukai sedang giat-giatnya memberantas Jastip, ini malah pimpinan perusahaan plat merah Jastip untuk dirinya Ya sendiri. makanya Kan? saya pikir tidak hanya Garuda, mungkin institusi lain juga perlu ya. Jadi tidak berhenti di plat merah Garuda tadi, jangan tahu ada burung-burung lain juga yang ditangkepin kan. Oke. Nah itu satu itu. Kedua, ini kan ternyata bayangin undang-undang penerbangan kalau dibuka ya. Terus kemudian pajak ya, ternyata barang mewah. Bayangin yang menyangkut hak kekayaan intelektual tadi saya Bu bilang. Sri Mulyani mengatakan ini sampai 1,5 M kerugian negara. Ya tapi kan sedekat dirut kan sebenarnya itu kecil lah segitu beli. Kalau saya juga kebeli kok, Brompton aja kebeli segitu mah, masa nggak kebeli? Maka main yang ginian gitu kan. Nah itu kan banyak. Dulu tuh penyelundupan, pernah ada kasus dapat Orde Baru itu mobil-mobil mewah diselundupkan. Itu juga bisa proses. Baik, ini pun sekarang juga ada kasus mobil mewah diselundupkan dengan KTP palsu. Tapi terima kasih Kang Asep atas insight yang diberikan. Mbak Josephine, apakah masih bersama kami Mbak? Baik ya masih. Singkat saja Mbak Josephine untuk Anda, harapan Anda untuk Dirut yang baru atau PLT Dirut nanti sebelum Dirut yang baru ditetapkan? Baik, tentu kami dari perwakilan Serikat Pekerja mengharapkan tolong PKB Garuda yang sekarang sudah diproses di Pengadilan Hubungan Industrial, tolong diselesaikan. Terus kedua kami mengharapkan direktur yang berintegritas dan berakhlak. Baik, Ketiga, terima kasih. baik.
Baik, terima kasih Mbak. Mohon maaf waktu kami singkat, namun kami sudah bisa menangkap apa pesan Anda. Ketua Bidang Wanita dan Generasi Muda IKG Ikatan Awak Kabin Garuda, Mbak Josephine telah bergabung bersama kami. Kang Asep juga terima kasih atas waktunya di Prime Time News. Saya akan ke Mbak Josephine kembali. Mbak Josephine, apakah praktek melindupkan barang mewah yang dilakukan oleh siapapun, direksi ataupun pejabat tingkat menengah di Garuda dengan menggunakan pesawat baru yang baru saja dibeli dari manufacturer, ini adalah suatu praktek yang biasa atau tidak? Kalau itu saya kurang tahu, tapi sepengetahuan saya jika ada pesawat baru yang diangkut dari negara produksi pesawat tersebut, itu yang menjemput adalah kokpit dan awak kabin, bukan semata-mata keluarga direksi, istri direksi, bahkan diduga ada pengusaha di dalamnya. Dan itu baru kali ini terjadi seperti itu. Baru kali ini Berdasarkan terjadi. teks manifest yang tersebar di Ya, betul. publik. Ya. Ada 21 penumpang di sana termasuk Diru dan juga istrinya. Menurut Anda yang merupakan bagian dari asosiasi awak kabin, kenapa harus seorang direktur utama, ada juga direktur teknik, kemudian direktur kargo juga harus ikut dalam rombongan itu, Mbak? Nah, itu saya tidak tahu mengenai itu kenapa alasannya, tetapi yang sudah-sudah baru kali ini pertama kali terjadi seperti itu. Direktur lengkap dengan keluarga ikut. Baik. Saya akan sekarang ke Kang Asep lagi. Kang Asep, kalau misalnya kita melihat kemarin Pak Erick Thohir mengatakan bahwa si direktur utama diduga kemudian memerintahkan di tahun 2018 untuk mencari ini barang, mencari Harley Davidson tahun 1970-an. Kemudian diatur sedemikian rupa oleh salah satu direksi, termasuk si Ari Ashkara mentransfer uang ke rekening pribadi, kemudian diatur pembeliannya dan juga pengirimannya, begitu. Seberapa jauh sebenarnya kemungkinan bagi direktur yang terlibat ini, direktur-direktur lain ini juga akan terseret kasus hukum, Kang? Ketika memerintahkan untuk beli itu boleh. Tapi ketika beli masuk ke Indonesia melanggar kepabeanan tanpa ada surat, tanpa bayar pajak, tanpa bayar bea, baru itu kriminal. Kalau misalkan saya perintahkan Ror tolong beliin di Inggris sana gini, boleh beli mah nggak ada masalah, itu keperdataan. Tapi ketika barang itu yang harus melalui kepabeanan, harus melalui surat-surat, ya itu dia dilakukan, dia melanggar undang-undang kepabeanan. Oke, apakah ini masih perlu didalami kembali oleh Ditjen Bea Cukai atau langsung polisi masuk Saya saja? pikir kan ini udah tindak pidana, kan baik di Bea Cukai juga punya penyidik, di polisi juga ada penyidik. Ya ini kan yang tadi saya katakan tadi, seorang direksi, ini direktur utama, ini kan suri teladan. Banyak orang Indonesia pulang dari luar selalu dimintain bayar pajak, harus didaftarkan, tidak boleh lebih dari satu. Nah sekarang pemimpin pesawat yang suka ngangkut kita, sekali lagi, melakukan itu. Kan tidak ada suri teladan, perbuatan tidak tercela, tidak jujur. Sehingga harus ditindaklanjuti. Kalau enggak, nanti kan kita penumpang mengatakan, ya direkturnya juga nyelundupin, masa kita nggak boleh, cuman HP aja yang baru, masa nggak boleh. Itu juga saya kira, karena ini pidana ancaman tadi minimal 1 tahun, maksimal 10 tahun. Bagaimana dengan dugaan pemanfaatan fasilitas negara? Ini adalah barang ini adalah Garuda, ini adalah milik BUMN, perusahaan plat merah di Indonesia, artinya milik negara begitu, dimanfaatkan untuk menyelundupkan barang mewah yang itu barang mewah pribadi, Kang. Ya, saya tadi ini baru satu, kalau saya kata cukup satu aja. Nih, negara kan dirugikan, pajak juga kena dirugikan. Salah satu unsur korupsi, salah satu unsur tidak bayar pajak barang mewah itu adalah kerugian negara. Kerugian negara itu kan bisa orang nanti bisa mengkualifikasikan korupsi loh. Kalau negara rugi, kan negara dirugikan. Apalagi membawa yang lain-lain kan tadi disebut. Baik, saya akan ke Mbak Josephine lagi. Tadi Anda sebutkan bahwa salah satu sepak terjangnya Ari Ashkara menurut Anda adalah kesepakatan yang dibuat dengan serikat pekerja yang tidak ditepati atau tidak dilakukan begitu. Selain itu, kebijakan-kebijakan apa saja yang menurut Anda merugikan karyawan dan juga serikat pekerja? Oh baik, saya di sini mengatasnamakan serikat pekerja ya Pak, karena di perusahaan sudah ada berita bahwa kita tidak bisa memberikan statement apapun. Jadi saya bukan mengatasnamakan perusahaan, mengatasnamakan serikat pekerja. Bahwa seperti halnya ada penerbangan PP dari Jakarta, Melbourne, Jakarta. Di mana pramugari yang terbang itu tidak tidur, tetap memakai seragam dan pulang harus balik lagi. Total dia itu bekerja itu adalah kurang lebih 15 jam. Dari Melbourne tidak istirahat lebih dahulu langsung pulang Jakarta? Pulang lagi Jakarta, ya. Tujuannya apa, Mbak? Saya tidak tahu, tapi menurut video yang beredar berdasarkan sharing session Board of Director Garuda di tanggal 4 adalah tujuannya
Karena kalau Garuda tidak melakukan seperti itu, Garuda tidak akan maju sampai 10 tahun ke depan. Itu menurut Board of Director. Tapi saya Apakah untuk tidak penghematan budget misalnya? Di sana harus bayar itu hotel menurut untuk kami kabin, ya awak karena kabin. menurut kami awak kabin itu adalah penghematan budget. Tapi di sisi lain ada pengeluaran budget yang harusnya tidak dibutuhkan tapi dipakai seperti pengadaan tas tumi kepada awak kabin. Pengadaan apa Mbak? Mohon maaf. Tas tumi, koper tumi. Koper Tumi, bermerek Iya. Tumi untuk awak kabin. Ini menurut Anda tidak perlu? Ya, menurut saya tidak perlu karena budget Tumi aja minimal 10 juta. Awak kabin di Garuda itu ada 3.500. Berapa budget yang dipakai? Lebih baik dia menyelamatkan kesehatan dan kenyamanan karyawan karena itu dilindungi oleh Undang-Undang 13 tahun 2003 daripada dia membuat koper Tumi tetapi di sisi lain karyawan banyak yang opname karena menjalankan schedule VV. Nanti saya juga akan tanyakan terkait kebijakan apakah juga merugikan penumpang. Saya akan tanyakan ini kepada Mbak Josephine sesaat lagi.